Ente kan bisa lihat aku. Ada apa? Aku kan penasaran sama yang di pojok. Yang di pojok ini bener-bener ngeri. Sing di kamar pojok? Di kamar pojok. Ku ajak temenku pojok lah. Ini loh, ada apa? Tolong apa? Lihat no. Pas dia lihat yang di nanti bisa dilihat ini yang di atas, kaget. Bener-bener kaget, gak dibuat-buat ya. Kayak shock, bener-bener shock. Wah, mulai gak enak perasaan kok bunyi kok berkali-kali gitu kan. Itu habis ketawa kan? Ketawa lagi kalau emang. Gendeng. Jam piro iku? Jam 12 malam. Aduh, kamu kok gak pindah rumah ya? Enggak punya duit. Aduh, iya. Faktor ekonomi aja susah sih. Terus aku bilang lagi, bunyi lagi. Gitu panjang. Wih, itu langsung. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Cerita Temanku. Nah, di segmen kali ini seperti biasanya, aku bakal mengundang teman-temanku ya yang ada di wilayah Kota Malang untuk menceritakan tentang hal-hal mistis maupun horor yang sudah pernah mereka alami. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Dio atau Mas Jisung nih ya. Halo Mas Jisung. Halo, sehat? Sehat. Oke. Sudah vaksin? Sudah vaksin. Oke. 2 kali, sip. Jadi kita bakal diceritain sama Mas Jisung ini atau Mas Dio tentang kisah-kisah horor atau angker ya yang ada di rumahnya sendiri nih. Jadi Mas Jisung juga nggak keberatan kalau kita kasih beberapa videonya ya, video atau fotonya. Nah tadi udah kesana juga aku minta ditemenin. Takut sendirian buat ngefotoin pas maghrib. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Waktu kecil atau gimana? Dari awal mulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya langsung cerita aja ya. Iya, santai. Jadi aku pas kecil itu, ini cerita dari mamaku ya. Oke. Jadi dari waktu di rumah itu tuh. Waktu kecil aku. Oke, dari mamamu dulu ya. Tapi karena aku pasti nggak ingat pas kecil. Nah itu tiba-tiba itu aku hilang. Hilangnya kamu keluar rumah apa di dalam rumah? Pas tidur. Jadi aku kan dibubukin, ditidurin kan sama nenekku. Ditidurin sama. Maksudnya neneknya tidurin kamu gimana sih? Ya gitu. Iya, paham. Dimong. Begini lah tidur. Maaf guys, sorry. Itu tiba-tiba pas nenekku balik kok hilang anak ini gitu. Oke, itu kondisi berarti di kamar ya? Di kamar kamu. Kan dulu rumahku belum lantai 2. Lantai 1. Oke. Lah itu kok tiba-tiba hilang. Bingung dong nenekku kan. Waktu itu mamaku kerja di Jepang. Oh iya. Jadi cuma di situ cuma ada nenekku, tanteku, sama kakekku. Iya. Lah itu orang-orang kampung juga nyariin kemana gitu kan. Oke. Dicariin. Pertamanya nggak mikir kayak wah diambil setan, enggak ya. Mungkin diculik kan. Soalnya kecil aku muka kucina kan. Sipil ganteng di kampung gitu ya. Terus mau maghrib posisinya. Kok curiga gitu loh, kok hilangnya gak masuk akal. Gak masuk akal. Pasti. Terus ada orang nyari ke sungai, terus ya pakai kentongan gitu. Kentongan ke sungai gak ketemu. Terus di rumah bener-bener mau azan, tiba-tiba aku nangis kayak di apa? Lompongan gitu loh. Oke, di lorong gitu Ya, ya. lorongku di rumah sebelah kanan. Iya. Aku muncul di situ sambil mukaku mau merah. Itu kamu umur berapa? Aku umur berapa ya? Pokoknya bisa jalan tapi gak inget aku. Oke. Itu katanya mukaku bener-bener merah. Kayak dibekep gini apa sih? Orang dibekep habis ya. dibekep terus gak bisa nafas sampai merah gitu aja nih ya. Merah. Jadi kan di lorong itu lah ada kayak tempatnya tidur di belakang. Yang zaman dahulu kan kayu gitu kan. Lah aku di belakangnya itu keluarku. Padahal orang-orang udah nyariin di situ muter-muter pas siang sampai waktu ketemu. Dan nenekmu sudah benar-benar pastiin nidurin kamu wis kondisi tidur. Kan nenekku pas itu ya belum gak dibilang tua banget lah Mas. Iya sih. Pasti nggak mungkin pikun lah. Nggak mungkin pikun juga. Pas itu hilang. Kan tanteku bisa ngelihat. Itu benar-benar emang ada genderuwo di situ. Di pas di kamar mandi. Berarti itu awal mulanya ya. Awal mulanya mulai digangguin di rumahmu di rumahku itu. Oke. Lanjut. Terus ini cerita kedua ya.
masih di rumah juga. Terus aku baru di tingkat rumahku. Oke, ini kondisi umur berapa kamu? Atau kelas berapa gitu waktu di tingkat? TK mungkin ya. TK. SD-an lah. Oke, SD awal-awal mungkin ya, awal-awal kelas 2 mungkin. SD. Nah itu waktu itu kan aku dibawa habis makan lah. Kan semua ya namanya bangunan baru pingin tidur di atas semua gitu. Iya. Nah, pas ke bawah aku ditinggal sendirian. Pas itu aku mau pipis. Aku mau ke atas tuh nengok ke arah dapur. Tanggaku kan gini. Iya. Tanggaku di sini, dapurku kan lurus gitu. Lurus depannya. Aku nggak sengaja nengok. Itu jam berapa? Jam 10-an lah. Oke, jadi biar ada gambarannya dulu nih aku tanya ini. Iya. Malam berarti ya? Malam. Oke, terus jam 10 malam, aku nggak sengaja nengok. Loh, kok ada satu keluarga pakai baju putih semua? Hah? Sunggenah? Sumpah Satu keluarga berarti banyak orang dong? Satu keluarga, jadi satu keluarga itu ada ayahnya, bapak, ibu dan anak pasti. Iya, adik kakak kayak gitu lah. Itu aku bener-bener lihat kayak deretan gini. Wah, ngadu ke kamu. Sumpah, lu. Ngadu ke kamu. Barengan orang 4 lihat. Ekspresi ini? Aku kebetulan mungkin lupa ya, cuma ingat bajunya putih kayak bersinar gitu. Wedan. Sumpah itu, wah, apa ya? Tapi gak ngeri kan, tapi cuma apa sih gitu loh. Lagi kecil loh kamu tuh, pasti gak mikir jelek. Gak mikir lah. Ya terus ke atasnya, wah itu yang paling ngeri. Oke, jadi sampai diliatin sama sesosok keluarga sih pakai baju putih gitu baju ya. putih. Nah itu ada lagi. Sebelum lanjut, aku pengen tahu dulu nih. Sebelumnya rumahmu itu emang sing beli itu mamamu atau nenekmu udah dari lama gitu? Nenekku sing beli. Iya pas kan sebelum lahir aku mamaku itu apa kayak nyewa dulu lah. Oke. Pas dulu itu terus beli yang di bawah itu tanah aja kosong. Sejarahnya tentang rumah atau tanah itu nggak tahu ya berarti sebelumnya? Nggak tahu ya. Bekas apa gitu nggak tahu? Iya Pak, bekas tanah kosong doang gitu. Iya itu kayak apa sih buat padi itu? Sawah doang. Oke, ya wes lanjut. Boleh percaya boleh enggak ya yang cerita ketiga ini. Nah ini pas di rumahku mau ada masalah apapun, kan yang di situ sensitif kan tanteku yang bisa ngeliat apa. Mau ada masalah apapun di situ diliatin kurcaci. Di mimpinya. Kurcacinya itu dalam bentuk mimpi. Dalam bentuk mimpi. Tapi kurcacinya pakai belangkon. Hah? Sumpah jadi kecil. katanya tanteku ya segini. Tapi pakai belangkon. Cewek cowok nggak tahu ya? Cowok. Lah pas itu aku pernah punya masalah besar lah sama di pas itu loh. Iya. Punya masalah besar lah sebelumnya 3 hari aku kena masalah itu udah dibilangin sama tantemu. Sama tanteku. Soalnya dimimpiin itu ya. Jangan boleh keluar anak ini sampai apa ke depannya inilah kok bilang gitu. Dalam waktu dekat jangan boleh keluar. Aku ya apa sih itu kan anak muda masih kecil ya. Berarti SMP. Oke, terus pas itu SMP tapi tetep aja kan aku keluar SMP. Ternyata kejadian sungguhan yang diomongin kurcaci ini. Enggak 1 kali 2 kali. Yang 2 kali aku kan enggak begitu percaya ya kayak gitu. Maksudnya enggak begitu muja lah. Kan pernah sampai minta itu apa? Jenang abang. Jenang abangin anakmu gitu biar selamat. Oke. Jadi kedua kalinya pernah dibilangin gitu aku enggak boleh keluar dalam waktu dekat atau jenang abangan di jenang abangi ya. Jenang merah. Tapi mamaku milih di jenang abangi, tapi aku udah gak percaya lah. Tapi emang gak ada apa-apa ya, mungkin kalau aku gak bikin jenang abang ini akan jadi masalah. Sesuatu, tapi aku tetap gak percaya. Tetap pada pendidikan gak percaya ya. Terus itu udah pas kecil udah, terus masa-masa udah besar ini sih. SMA itu baru keluar SMA, sorry baru keluar SMA. S2 itu keluar berarti ya? S3 semester 2 keluar sekolah. Gak apa-apa. Keluar sekolah. Nah itu aku kan fokus game. Oke. Game tiap malam. Oh sing ending kan menjadi pro player itu kan? Iya. Oke. Lokal lah, nggak dibilang pro player enggak. Ya itu aku fokus nge-game tiap malam kan nge-game terus. Lah pada waktu itu pas malam-malam itu aku bener-bener teriak-teriak.
teriak sama teman pasti di Discord apa di voice game gitu kan. Teriak. Kan kalau pakai headset kalau suara kecil gak denger ya. Dan apapun itu benar-benar suara kayak mercon yang 50 ribuan tuh gede itu. Kayak di ngultusin di telingaku. Lah anehnya harusnya mercon sebesar itu harusnya orang-orang keluar kan. Harusnya keluar. Bener-bener di cendel aku tuh. Nyata gak ada yang denger. Aku sampai kamu tuh dan kondisi kamu pakai headset dan lagi rame sama teman-teman. Lagi sama teman-teman. Oke. Lah terus kan aku coba ngecek ke bawah. Coba nengok ke sekitar rumah. Kok orang-orang ini biasanya kalau ada ribut dikit aja keluar kan. Ini benar-benar sepi. Gak ada siapa-siapa. Sepi. Terus, jam berapa? Malam. Jam 12. Malam. Mantap. Terus aku naik lagi, terus tak pikir-pikir, oh ini mungkin yang disantet kayak gitu. Iya, katanya soalnya temu apa tuh jendelmu kaca toh. Nah pasti dijengol das gitu. Nah biasanya gak kena kamu mentali ke kaca atau cermin gitu tuh katanya. Oh mungkin kayak gitu, tapi katanya kalau ada orang bangun itu gak bisa dimasukin santet, katanya seperti itu. Oh iya itu juga. Makanya awal zaman dulu lepas ada kayak sing apa namanya sing keranjang. Kan ada bang itu sing lampau sing kapan bulan lalu itu. Akhirnya kan sing kayak penduduk deh kampung deket rumahku ini pada nggak tidur malamnya. Di atas jam 1 jam 2 gitu baru tidur. Jadi melekan sih apa sih pagebluk. Ya kayak gitu istilahnya pagebluk gitu. Buat ngindarin sial apa penyakit kayak gitu. Tapi ya apa salahku gitu. Disantet. Harta nggak punya. Kaya enggak, usaha enggak punya. Cina enggak punya toko gitu. Enggak mungkin mantanmu gitu loh, kangen kamu. Enggak mungkin sih. lagi di rumah lagi. Iya, di rumahmu terus kan angkau tuh. Tak bikin temanya di rumah di angkau di Malang gitu. Tak usah gitu enggak apa-apa tuh. Enggak apa. Oke. Jadi ini kejadiannya pas mbakku nikah, mbak sepupuku nikah. Oke. Kan aku semalam kan habis begadang. Pas habis ngegame lah begadang, bangunnya siang. Ini siang bolong. Siang bolong. Aku nggak tahu kalau orang-orang rumah ini ke apa ya kayak habis dilamar terus balik omongan gitu loh. Balik omongan tuh maksudnya gimana? Kayak habis dilamar kan biasanya kita nakokno lah kalau nanyain terus dibales lah kayak gitu. Kebetulan satu keluarga kesana semua. Sisa aku di rumah sendirian. Nah, terus aku kan bangun tidur. Bener-bener ada suara orang jalan di tangga. Tapi kan aku ngiranya ada orang di rumah. Oke. Kan. Deg. Oh ya. Jalannya turun apa naik? Naik turun. Oke. Lari. Nah kebetulan di situ kan yang biasanya lari tangga kan aku. Gak ada orang lain gitu. Iyalah, masa mbahmu ruwali gitu nggak mungkin kan. Oke, terus jadi habis turun nggak lama terus naik terus nggak ada suara. Ya udah aku buka manggil lah, kan aku biasanya kalau minta makan ke nenekku, bu makan kok kosong kan, kok kosong. Tak cek lah, oh mungkin gak kedengeran. Coba turun kok kosong tetep, bu makan kok gak ada yang balesin. Aku sampai ke lorong-lorong, mana kok gak ada, biasanya kan ambil selang apa-apa gitu. Iya minta teman tuh biasanya. Ku cek depan rumah kosong gitu. Wah dari itu, wah gak bener nih. Berarti kamu tinggal sendirian tuh di rumah gak dikabari? Gak dikabari. Oke. Terus aku lihat semua sampai ku tungguin 10 menit gak ada orang balik, aku mandi terus keluar rumah. Gawat. Ngeri. Terus katanya temenku, kenapa sih aduh sih? Kamu ngapain sih mandi dulu? Kalau aku langsung pergi. Tapi kan aku mastiin dulu itu emang orang atau bukan gitu. Loh kan gue pastiin tunggu 10 menit. Iya 10 menit tapi mandi dulu dong aku. Oke. Gitu. Terus keluar kebiasaan. Wah itu siang bolong loh, bener-bener siang bolong. Tetep dikesan kayak gitu.
Oke, nanti bakal tak bahas juga temen ya, karena aku juga pernah nginep di rumah di Sisung. Jadi biar lanjut dulu aja ceritanya. Oke. Itu sering sih jalan-jalan, orang jalan-jalan di atas tuh kayak dengan step gitu ya. Step. Untung mbakku kan pakai armor semua kan. Kok malah bahas tembak-tembakan. Maaf ya. Maaf, oke serius. Dulu play PUBG dia guys. Oke lanjut. Terus pas aku gak di rumah, posisi gak di rumah. Pas itu aku ya masih seneng-senengnya dulu lah, masih seneng-senengnya waktu zaman DJ berarti. Nah, waktu zaman DJ nenekku kan tidur di bawah, yang tidur di atas kan cuma aku. Iya, lantai 2 cuma kamu. Tiba-tiba tuh ada orang jalan, kayak aku yang jalan. Biasanya kan jalan ke kamar mandi, itu sering deg, gak 1-2 kali lah. Orang-orang kampungku juga bilang sering di jendelaku itu aku, padahal aku gak di rumah. Oke. Jadi aku kayak duduk di jendela, tapi bukan aku. Jadi orang-orang itu tanya, "Lapo sih? Ngapain sih Dio tiap malam kok di genteng itu di depan?" Tiap malam. Kenapa sih Dio kok tiap malam, tiap gak ada aku lah istilahnya kayak gitu. Tiap malam kok di situ. Gitu. Duduk di situ ngapain gitu loh. Oke. Orang-orang curiganya apa kok gak banyak gerak gitu. Kalau orang kan banyak gerak kayak entah sambil HP-an atau sambil apa. Itu bener-bener kata orang diam. Kan takutnya orang gitu. Takutnya orang-orang bunuh diri kan. Oke. Karena gak punya bapak gitu. Ini temenku kan bisa lihat, tanteku bisa lihat. Aku tanya tanteku, di lantai 2 itu ada apa ya? Ada apa aja? Ternyata tanteku bilang di depan kamarmu ada nenek-nenek. Di kamarku yang ku buat podcast dulu, ya itu bener-bener cewek. Ada cewek. Cewek. Terus yang di kamar yang tadi di kamerain yang di pojok, dan nanti bisa lah spotnya ya, diambil nanti di kita sini ya. Nah itu bener-bener genderuwo, orang gede hitam gitu. Ya kayak gitulah katanya. Terus aku kan kurang percaya, cuma satu orang yang bilang apalah gitu kan. Nah aku itu sering kencing di jendela gitu loh. Jendela sing kamar mana? Jendela yang sing sekarang. Ya sekarang itu juga okay. Anak-anak. Karena aku gak percaya. Katanya jangan pipis di tempat-tempat yang ditempati orang itu. Wah kalau aku bodo amat orangnya kan, orang rumah-rumahku kok. Iya aku kan gitu. Terus temanku tuh yang satunya temanku ke rumah terus bilang, "Di sini ada apa sih?" Aku nggak bilang di sini ada nenek-nenek. Kalau aku bilang gitu kan berarti mek tinggal ngiyai. Oh iya gitu. Iya. Aku cuma bilang, ente kan bisa lihat aku. Ada apa? Ada nenek-nenek kayak jalan ke kamar mandiku terus balik situ terus kayak gitu deh. Kayak gitu. Aku kan penasaran sama yang di pojok. Yang di pojok ini bener-bener ngeri. Kadang pun bisa sampai ngelempar batu gitu. Sing di kamar pojok? Di kamar pojok. Wajak temenku. Pojok lah, kamar pojok. Ini loh, ada apa? Tolong apa? Lihat no. Pas dia lihat yang di nanti bisa dilihat yang di atas, kaget itu. Bener-bener kaget, gak dibuat-buat ya. Kayak shock, bener-bener shock. Aku langsung merinding di situ. Merinding. Jadi kaget langsung lari apa sih lihat? Enggak, langsung mundur dikit kan kayak dia di sini. Kayak seolah-olah makhluk halus itu di sini, terus dia mundur dikit kan ada tutupannya gini. Nah, itu langsung kayak gini, langsung merinding aku. Langsung kayak deket gitu loh. Sumpah. Jadi bener-bener merinding. Aku mundur dikit nggak panas. Aku maju dikit panas. Oke, sampai segitu nih. Temanmu bilang apa terus? Wah, kaget aku katanya. Kan dia mulai kecil kan. Jadi cuma aku kaget. Ya bener-bener gede. Emang serem memang yang di pojok. Siapapun yang orang baru ke situ, siapapun itu diganggu. Masku aja dulu pas tidur ditarik. Kaki. Kan itu dulu kamar masku. Oke. Masku terus nikah kan, terus kan di rumahnya cewek. Terus ditarik ini. Masku udah santai. Udah kebiasaan lah digangguin sampai santai. Ojo ganggu, jangan ganggu katanya. Terus apa kamarnya di apa nih? Ambene itu kasurnya itu dek goyang-goyang gitu. Terus yang di ruang tengah bandulan tuh temanku ya yang bandulan sih kamu tunjukin ayunan tuh tak? Ayunan itu ada belum lihat tapi kan kayak gumpal hitam itu ya, kayak bayangan hitam. Oke. Ya. Di itu nih. Di ayunan itu. Katanya ada
udah mau ngeliatnya fokus tapi kan dia mabuk di temanku. Oke, mabuk pun masih bisa lihat ya. Jadi kan emang kalau orang-orang yang pinter tuh bisa lihat tapi kadang gak langsung nyerupain kayak gitu. Ya itu tauku dari situ. Lah sampai nenek-nenek ini marah karena mabuk di tempatku gitu. Oh, make sense. Oke, nyambung sih. Pas duduk-duduk, ngapain sih? Apa kok mukanya marah? Oh, refleks kan? Ya tolong, Anda yang si bisa lihat. Bisa lihat, aku nggak bisa nih bosan. Dia enak ya kan? Dia pulang rumah cuma itu tuh habis itu. Kamu malamnya. Setiap hari. Terus ya merinding sih aku pas itu, merinding, bener-bener merinding. Ya kayak tetep aja di malam tetep kayak ada yang lempar kayak kerikil. Ada yang jalan tetep. Ya soalnya marah gitu loh. Katanya marah karena minum ini gitu. Berarti aslinya jinnya baik dong. Kan berarti sebenarnya jinnya baik. Baik atau gak mau diganggu sih? Soalnya kan ke arah gak peduli aku mas. Iya sih, betul sih udah baik apa enggak? Tapi baik atau enggak tetap serem gitu loh. Aku jadi kon ngekos paling aku. Aduh iya mungkin mas ya. Tapi gimana ya? Apalagi ya? Aku Cina gak punya toko. Seenak mini mbahmu ya. Enak sih emang mini bikinan mbah Jisung ini. Bisa order kok gitu. Jadi jualan sekarang. Lanjut. Kemarin ini kan aku suka denger cerita-cerita horor. Pas itu aku bener-bener gak ngantuk. Habis nonton YouTube di PC terus aku pindah ke kasur loh. Pas aku lihat explore kok. Oke, nonton explore. Lah setiap orang ini teriak nantang setan selalu bunyi di samping-sampingku. Bunyi gimana? Kayak orang jalan tau gak? Kau gak sih kayak kuku nempel ke sini. Tapi di luar, Latak. Terus sing bikin aku kayak matiku tuh ditok-tok jendelaku. Sing kamar sekarang ini. Ditok-tok baru kemarin ini. Jadi kamu tok-toknya itu kayak gak tak-tak gitu enggak, kayak kuku di gitu. Oke. Lah, trek. Seolah-olah itu kukunya panjang gitu loh. Trek. Aku cuma kayak dalam hati jangan ganggu. Kamu gak boleh masuk, aku bilang gitu. Kamu gak boleh masuk, jangan ganggu. Terus habis aku bilang gitu langsung kayak naik ke atas ini. Dengar suaranya gitu ya? Iya kayak di plafon. Di plafon itu klasak. Terus ganti langsung kayak di depan pintuku. Wah gila. Kayak megang pintuku kerak gitu. Itu jadi berulang kali kayak gitu. Terus lewat samping. Kamu nonton? Tetep nonton aku. Gedeng. Tetep nonton kayak lari langsung habis dari depan pintu kayak lari ke samping kayak lewat kamar mandi itu. Dan terus di depan kamarku itu yang habis kayak dilempari santet tuh. Langsung dan gak mungkin kucing kan? Gak mungkin. Kucing masa 2 detik ke depan pintuku. Iya sih. Lah aksesnya pun gak ada gitu. Iya betul. Kecuali aku pakai genteng gitu kan. Kan aku pakai yang gak ada asbes ini gak pakai. Aksesnya juga gak ada gitu. Wah ya sambil kayak apa sih dingin semua ding. Iya. Kayak gua wis. Apa ya aku. Terus tapi ya lama-kelamaan ya biasa. Tiap nantang kayak yang orang explore brengsek ini. Itu saya buat tonton. Itu sih ditonton loh. Jadi kayak keluar kuntilanak keluar ya. Ayo kita gelut kayak gitulah. Selalu bunyi. Kayak mau masuk gitu. Tapi emang katanya gitu mengundang kan. Mas Yo kayak kita saat ini kan ngobrol-ngobrol gini. Ya siapa tahu sing makhluk-makhluk lain itu kayak penasaran cerita apa sih? Iya. Soalnya kan kayak mereka akhirnya disebut tau. Disebut. Jadi itu emang kayak wis wajar gitu loh. Jadi aku nggak kaget sih kayak gitu tuh. Ya kan aku nggak kaget dengan ceritamu. Karena dari kamu nih aku yang Melayu. Ya kan bukan aku gitu loh yang nantang kan. Jadi ya jangan ke saya, langsung ke orangnya sana gitu kan. Okay. Kebetulan videonya di Jakarta. Kalau dia muncul tak kasih alamatnya gitu kan. Mungkin Bapak bisa ke sana gitu. Apa ya? Terus lagi. Lagi ada aku tak cerita nih, sing yang mimpi ya. Tidur di
rumahnya Jisung. Itu waktu itu kapan ya? Pokoknya yang pertama kali ya, awal-awalnya. Maksudnya aku dulu SMP udah deket sama Jisung. Satu sekolahan, tapi akhirnya kita deket lagi tuh pas baru-baru ini kan, tahun 2021 ini kan. 2021. Nah, jadi kita tuh habis ngonten bikin video tidur rumah. Video-video parodi gitu buat Instagram sama di YouTube. Nah, aku nih malas pulang. Aku pengen tidur rumah di Jisung wis. Jung tidur mamu ya. Oh iya masih gak apa-apa. Soalnya DE ada temen nih. Nah, aku udah bilang WDE. Jung tapi aku tidur di kasur yang bawah ya, pasti pakai tikar aja. Siapa? Soalnya kasur DE itu sing ada PW itu loh temen sing apa itu namanya? Spring bed gitu ya. Spring bed yang ada PW mentul-mentul itu udah gak biasa tidur situ ya kan. Nang desa namanya gitu toh. Aku di bawah aja. Maksa dia. Lu gak apa masih tidur di atas ini aja. Aku tadi bawah. Ya wes, DE katanya mau dibawa kan. Ya wes lah. Namanya tamu kan sungkan juga toh. DE itu keluar. Set. Nah, dulu komputer itu enggak di dekat yang kasur sekarang ini, tapi sing di sebelah, sing satu nih nanti tak kasih tahu gambarnya ya. Nah, tak pikir dia itu komputeran di sana, ya kan. Terus ya wes lah aku HP-an terus tidur dulu gitu loh. Nah, ternyata paginya dia nggak ada dong di bawah. Dia di bawah. Ya di lantai bawah, bukan di bawah, di lantai 2 di kasur bawah. Jadi aku ditinggal sendirian tau nggak sih di kamarnya dia. Jadi kayak di pekno gitu, di pakno setannya gitu loh. Nah itu kejadiannya. Jadi gini, ini istilah buka ya. Sebenarnya udah malu aku ceritanya, cuma ya unik dan jelasnya gimana yo. Sebelum tidur dia itu cerita tentang masalah rumah horor, ada cewek dan lain-lain. Nah malamnya itu di rumah Jisung, aku tuh mimpi dilihatin sama dua cewek, ya kan, dua cewek, cantik banget, wes mimpi tuh. Terus bangun pagi ini pulang, besoknya aku tidur di rumahku sendiri sekarang ini, aku tidur, malam nih, aku tuh mimpi basah, dan mimpi basah itu digodain sama dua cewek yang cerita di Jisung itu, jadi wahyu wes, dan aku yakin itu dua cewek dari rumahmu. Soalnya aku kayak ditunjukin jalan dulu, terus diarahin ke pojokan. Lah pojokan ini spotnya rumah Jisung. Rumah Jisung. Terus tiba-tiba aku dipepetin tembok dan enak sih, tapi cuma mimpi gitu loh ya kan. Dan mungkin itu Mas ya. Kebetulan itu kan pandemi. Setan BU-an. Bayarnya kayak apa aku bahaya ini. Pahala. Setan BU-an. Nah, jadi kayak pas bangun-bangun, waduh jemek kabeh wek. Tak inget-inget. Loh. Tapi kok jadi kayak takut dewe soalnya. Ya itu, aku habis diceritain Jisung, terus pulang dari rumah Jisung, dimimpeni itu dibawa ke rumah Jisung di enak-enak no, ya kan. Ya aku mikir, paling imajinasiku lah, ya kan. Secara manusiawi pasti aku paling lagi horny apa-apa. Padahal enggak lagi horny dan lagi capek, namanya juga habis ngonten ya kan. Nah setelah itu aku cerita Jisung ceritain, singkat cerita seminggu kemudian, apa berapa hari ini Jisung cerita aku asik aku mimpi bahasa pisan. Oh iya tayo ya wis tak apa tuh, tapi datengnya ambek dua cewek yang sama itu, dan aneh dia itu cewek kayak tahu posisi yang aku seneng gitu loh. Aku kamu gimana? Lah iya kan tiga tuh jadinya. Dua cewek sama kamu tuh. Nah iya itu bekasku. Aduh cok kondoman nih. Aku kondoman kok bahasa jadi ya tapi itu aku sampai sekarang aja bingung loh jelasnya apa kamu posisinya lagi gak aku cerita kamu jadi horny? Enggak sih, aku enggak kepikiran ya kayak orang cerita aku horor apa kayak didatengin dua cewek terus ditunjukin rumahmu kan enggak begitu nancep kan di otak ya. Oh ya udah kayak gitu lah. Asal kan tahu aku aja. Terus nginep sini biar masuk kerjanya gampang. Pas tuh kondisinya kerja di aku. Terus malamnya itu saya kayak ngelirik gitu, kayak ngimpi dua cewek itu terus enak gitu kan keluar. Terus aku malu dong sebelum Mas Diki bangun aku harus ke kamar mandi gitu kan. Kamar mandi aku bawa celana dalamku udah ya itu bener-bener oh iya aku baru inget sambil duduk kan sambil inget
Tapi kamu gak langsung cerita waktu itu loh. Gak langsung cerita. Lupa. Beberapa hari lagi baru kamu cerita. Wah, parah sih. Emang murahan. Tapi enak loh jumpa sih. Aduh, aja datang lagi tapi medeni coy. Terus aku sempat juga tidur yang kedua sampai ketiga di kamu itu. Habis ngonten juga, ya kan. Tapi posisinya ini kan pintu ya. Terus ini kan sekarang kan bantalmu di ini toh. Tapi kan aku waktu itu tidur sebelah sini bantalnya. Jadi kepalaku ngadep di pintu. Oh. Ya toh. Pas itu kamu bilangnya, "Apa suka Kak? Apa itu ngadep sesuai dengan dipane atau sesuai giniane apa namanya kasur itu apa kok malah dibalik." Terus kamu bilangnya apa? Cek katai apa kayak saudaraku yang pinter kalau adep sana gampang tindian. Oke. Kayak rep-repen kan bahasa Indonesia. Hah? Kok bisa? Gak tahu, cuma gitu aja alasannya orangnya. Kak bilang apa? Apa karena ada jendela? Apa karena mau mangkel? Apa? Nggak tahu. Enggak, terus aku ditanyain adep rumahku. Rumahmu adep mana? Adep apa? Aku bilang apa sih? Kulon. Aku bilang adep kulon. Kulon itu apa ya? Kulon itu nggak tahu aku ya. Ya itulah kayak itu. Arah timur lah mungkin ya. Terus dia cuma gitu aja. Terus dikasih tahu suruh adep kulon. Belakang arah berlawanannya lah kayak gitu. Tidur arah berlawanannya itu. Terus aku tidur ya gitu, terus emang bener-bener gak ada di rep-repan sama sekali. Nah terus ya pas aku tidur, kondisi ini kan berarti kan aku di depannya pintu nih. Nah pintumu gak bisa nutup. Aku nggak tahu kan harus dikunci sih. Nah aku nggak berani kunci dong, soalnya pikirku DE bakal nemeni aku tidur belakangku lagi atau tapi bilangnya soalnya supaya nemeni aku juga sendirian. Sela-sela pintu kan udah tuh awalnya buka, cuma kayak hatiku gak enak. Tak tutup dikit, tak ganjel aku aja mbok kasih. Kan nggak bisa nutup tuh, tak ganjel aku aja sampean. Tak ganjel aku itu kok kayak ada sing ngintip gitu sih. Waduh, sih. Tapi ke sisu. Terus aku akhirnya buka ke komutamu. Kau ono kon wis ndek iso di lantai 1 tidur deh wisan. Pikir aku, waduh, apa aku bangun deh apa tak ajak ke atas lagi. Tapi ya sungkan tuh namanya tamu, ya wis akhirnya coba tidur. Tak tutup pintune. Kata kunci tak ganjel. Aquamu pisan. Tak jadi satu. Soalnya aqua satu pun itu sih kayak kena angin itu. Buka kan aku wedi tau. Tak ganjel dua, wis tidur. Jadi kayak emang kayak ada sing kayak dilewati gitu loh. Sering anak. Karena apa ini kayak set kan ketok tau deh. Matanya kayak ketok set ujung mata. Sering temen gue gitu emang bilang gitu. Oh emang bosku tidur sendiri gitu emang sering ya. Temenku malah aneh. Pas masih tempat podcastnya Utuh itu minta tidur sendiri di situ. Padahal itu sing malah sebelah sing kurangan sing angkel itu. Males debat dan males memberitahu gitu. Oh ya wis tak kasih bantal, tak kasih selimut, tak kasih guling. Buat tinggal bawah? Aku tidur di kamarku sendiri. Oh, ya enak lah, situ kancane. Tapi kan meskipun beda, ini kan dimensi bisa berubah. Terus temenku katanya bener-bener lihat kayak orang jalan. Kayak diintip cewek. Cewek cerita, temenku diintip cewek sama kayak jalan-jalan gitu. Temenku disiu. Kondisi melek buat dia. Kondisi iya masih apa? Ya masih bangun. Wah, itu. Gendeng sih. Terus rumahku kan kemarin dibangun Mas. Di renovasi itu. Di Tingkino kan. Apa di betul lo gendengnya? Di betul lo, diganti lah gendeng. Jadi sebelumnya di video tadi kan tak tunjukin temen ya. Nah, sebelumnya itu kayak plafon ya. Ya, aspek. Jadi nggak sampai atas gitu. Jadi sampai plafon kan gitu aspeknya. Ya, terus udah selesai bangunnya. Udah kelar lah semua. Pas hari pertama habis direnov kan pintuku kubuka. Kalau masih jam 6 gitu kubuka, dilempar aku sama kerikil. Pertama satu kira cicak. Dilempar ke arah pintu berarti. Arah pintu pas. Dari arah di lamamu. Bukan, dari arah yang pojok. Oke. Di videoin tadi dari arah pojok situ. Lagu kira pertama cicak kayak jatuhin kerikil gitu. Ya udah. Terus dilempar lagi. Masa cicak sih ya? Masih dengar jelas. Dengar jelas. Oke. Terus aku dalam hati bilang,
kalau emang yang lempar ini bukan cicak, bukan apa, emang setan, lemparan lagi. Baru ngomong gitu dilempar aku. Gendeng. Itu lebih besar. Oh, ketok berarti gue kira. Heeh. Berarti bukan suara, kerikil beneran. Kerikil. Masuk kamarmu. Heeh. Dilempar. Terus merinding lah aku pasti. Ya iyalah, kan habis bilang gitu. Heeh, merinding terus. Itu gak cuma satu aja itu. Itu ada lagi. Pas mau tidur juga. Apa? Batu bata. Bukan. Semen. Bukan. Bangun apa mana? Mungkin. Jadi itu aku kira suara burung. Suara burung kan ada yang kayak gitu. Ya. Itu burung hutan toh. Soalnya sebelah depan rumahmu kan. Ya, hutan kayak hutan gitu. Aku kira burung 1 kali 2 kali kayak burung. Wah, mulai gak enak perasaan kok bunyi kok berkali-kali gitu kan. Burung malam kan biasanya bunyi kalau nggak sekali 2 kali, mentok 3 kali gitu. Keempat kali bunyi. Terus aku dalam hati bilang lagi, kalau emang situ kuntilanak, kok bisa kamu tiba-tiba bilang kuntilanak? Ya emang suaranya mirip. Oke. Mirip kan, aku kiranya burung. Aku dalam hati bilang, ketawa lagi, ketawa. Oh gitu soalnya. Terus gila, dengan aku. Kelima itu habis ketawa kan, ketawa lagi kalau emang gendeng jam biru itu jam 12 malam. Aduh, kamu kok gak pindah rumah ya? Enggak punya duit. Aduh iya faktor ekonomi aja susah sih. Terus aku bilang lagi, bunyi lagi gitu panjang. Terus aku gak nyebut lagi, gak bunyi lagi kan. Habis terus aku bilang lagi dalam hati, bunyi. Wih, itu langsung semuanya. Itu kapan kejadiannya? Pas kapan ya? Pas masih pandemi itu masih. Berarti di kamarmu studio itu? Kamarku itu. Pas bener-bener jadi tiduran. Wih, jelas suara. Jadi kayak suaranya itu satu rumah dari depan rumahku ini ada rumah. Kayak di situ sumber suara. Terus sing manekin sing patung apa tuh? Patung cewek itu sing ada susune. Nah itu. Itu biasa tak mana? Katanya kan horor katamu. Iya, emang itu pas takut aja apa emang horor? Aku nggak tahu ya, itu aku takut apa gimana. Aku setiap meskipun siang meskipun malam, aku deket patung itu merinding. Setiap kan aku kalau mau ambil baju kan lewatin manekin itu dulu. Kan manekin dulu tempatnya kan di situ. Di ruang pojok itu. Iya. Lah terus aku habis branding, aku di YouTube itu nggak sengaja ngeklik yang apa? Dol itu loh yang pas boneka. Pas viralnya apa sih itu? Viral boneka diisi setan itu apa? Viral waktu itu. Ya kayak itulah. Paranormalnya bilang, emang kalau kayak patung apa itu memang dimasukin, bisa dimasukin. Dibuat tempatnya. Itu bener-bener wah, rasakan malian jin kan duit tangan itu gak punya kepala buntung. Tapi emang kita singgung banget sih meskipun siang pas sebelum di renov. Tadi gak gitu sih, apa mungkin karena ada kamu ya. Aku pas sendirian pas siang itu, pas kamu di bawah saya mandi habis nonton Maniwan sore aku lewat situ kan, dapil kan aku mandi di atas tuh, kamar di atas tuh. Terus kan lewat itu kayak singgup, ngeri kan? Singgup banget. Oh ini kelewat ceritanya. Oke, ada lagi. Pas SD, ini SD, kelewat nih. Itu aku laptopan di atas, benar-benar ya sendirilah main PB kan. Wah, baru-barunya main PB. Azan aku gak berhenti, main teriak-teriak. Kok aku merinding dari arah sini. Jendelaku yang sekarang depan PC ku. Jendela itu. Oh iya. Merinding kok dari situ. Iya. Merinding banget sumpah. Jadi merindingnya tuh benar-benar semua berdiri. Oke. Kok aneh gitu loh. Angin kenceng dari situ. Angin kenceng. Aku nengok. Wah. Aku nangis lihat pertama itu sumpah. Bener-bener merah. Bener-bener ada. Aku lihatnya waktu itu ada tanduknya merah kayak merangkak mau masuk kamar. Gendeng. Untung ada besi nih jendelamu. Oh itu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Iya. Yang sebelah kiri depan PC ku pas. Kayak mau masuk, aku langsung nangis lari ke bawah.
Lah kebetulan di bawah kan ada kayak menantunya nenekku kan datang pas itu bisa lihat kayak bisa baca-baca ke atas memang iya benar diklaim memang iya terus ya akhirnya dikasih garam terus masaku gitu dikasih garam di pojok-pojok ya akhirnya ya tenang tapi tetap kayak merinding kan malam-malam. Berarti kata jelas itu? Jelas mas. Ada tawingnya enggak? Tawing gitu? Enggak, bener-bener merah. Terus ada tanduknya kayak jelek, sumpah jelek mukanya. Bukan merah banteng ya? Terus lingkarannya hitam gitu. Lanjut. Politik malahan. Bener-bener merah. Wah itu kedua kali sih. Pertama kan yang satu keluarga itu sama itu. Sing bener-bener kelihatan gitu ya. Ya udah terus gak pernah lagi diliatin cuma ya digangguin. Sama pernah ini boleh percaya boleh enggak lah. Pas tidur masih di podcast itu kamarku. Oke. Masih di podcast. Bener-bener aku rep-repan baru bangun gini. Ini cewek ini berdiri di dadaku. Cewek sumpah demi Allah. Cewek dan mukanya itu ini atas kepalanya nyentuh plafon. Gendeng dugu sumpah. Jadi kan posisiku gini. Jadi dia gini. Orang bangun tidur kan nggak takut kan? Iya. Maksudnya masih kayak di mana aku kayak gitu. Bener-bener tinggi plafon. Aku gini nggak rambut gini. Kaget aja ya berarti? Enggak. Dan aku nggak takut soalnya kan ke posisi tindian, rep-repan, sama aku bingung baca doa kan. Soalnya nggak hafal gitu. Pas gini bener-bener nggak kaget nggak apa cuma oh ini gitu. P1 mbak. Itu sih ya 3 lah kali itu yang terakhir bener-bener. Terus ada kalau ngimpi pernah ngimpi 3 kali di tempat yang sama kan udah. Satu hari pertama ngimpi diarahin ke pohon pisang sama ceweknya berdiri di situ. Oke. Cewek. Ngimpi kedua sama persis kayak gitu. Larinya juga aku persis. Oke, paham. Larinya persis. Terus yang ketiga kalinya itu tetap kayak gitu. Tapi aku lari pas nyampe rumah itu depan kayak aku ngerasanya ya kayak di pagar. Pas masuk pagar, setiap masuk pagar itu aku langsung kayak balik. Kayak keluar gitu kayak langsung bangun. Terus aku tanya temanku, "Mas, kalau ngimpinya kayak gitu kenapa sih?" Ternyata itu disuruh kayak ngambil pusaka. Oh, lumayan lah didol mana. Dan posisi lah itu katanya suruh ngambilnya tuh pas jam 12 malam kan emang aku kebangun 3 hari itu jam 12 malam terus bangunnya. Itu pas ngono ya. Pas jam 12 malam itu suruh siapa sekarang posisinya yang diarahin tuh emang bener ada. Pohonnya sama persis kayak di mimpiku. Oke. Lah itu posisinya di deket sungai, belakang sekali. Sini konten bukan? Oh lah itu tapi kurang ke sana lagi. Oke. Kurang ke arah hutan malahan. Iya, arah hutan emang deket. Jadi sininya udah alas gitu. Pohon pisangnya pas di pojokan itu. Disuruh ngambil di situ. Suruh kayak gali lah di bawahnya. Suruh gitu. Wah, terus kamu keduk? Gak lah, aku kan Islamku banget. Oh berarti di Islam gak boleh ya? Gak boleh. Jadi kalau musyrik ya. Tapi kan emang gak boleh kayak gitu. Jadi ya gak tak ambil. Pertama takut. Kedua gak penting. Ketiga masih ngantuk. Iyalah bangun tidur. Aku mau mengambil pusaka. Mungkin kalau orang pintar. Itu sih mimpiku terus. Nantang gendruwo pernah aku di pojokan itu berarti yang di pojokan. Buat tantang gimana? Kan itu kebetulan kakekku habis jatuh. Oh sing kamu cerita kakekmu jatuh tuh sampai darah kan sampai aku bawa rumah sakit lah. Besoknya malam aku cuma bilang gini, kalau emang kakekku yang jatuhin itu kamu datang ke mimpiku, kamu tak tantang ya gitu. Tidur datang sungguhan. Dimimpeni kon. Dua orang hitam. Dua orang hitam. Terus bapak no. Ini posisinya gini ya. Aku maju.
Aku takut, tapi aku udah nantang inget. Bayangin, masih inget. Seiling inget di mimpi padahal ya, masih inget. Aku nyamperin, dia mundur. Lah pas dia lari berdua bareng ke aku mundur. Kayak apa ya? Kayak auranya ya, Mas. Kayak energi. Oke. Kayak disuruh mundur, terus aku bilang waktu itu pas di mimpi, Allah. Wis berkali-kali aku bilang gitu, aku percaya diri, mau aku tonjok emang. Mau aku tonjok gini, balik ke mimpi. Emang nutut buat tonjok. Lari, deketin, mau aku tonjok terus balik lagi. Sadar. Terus setelah itu kamu nggak cerita kakekmu atau siapa? Cerita nenekku sih. Terus bilang gimana kan? Ya, percaya nggak percaya? Ya bilang percaya gitu. Oke, jadi di rumah ini Jisung ini emang semangat wis. Kalau teman-teman ada yang mau uji nyali, mau ngasain hal-hal yang ya mistis atau horor, bisa lah. Nanti kita open tiketnya ya. Jual online. Ada satu lagi, Mas. Singkat. Gas. Kakekku pernah kayak mau dapat warisan. Oke. Rumah punden lah. Dijual, mau dapat warisan. Lah ini ribut keluarganya. Pokoknya ribut. Lah kakekku kan yang paling tua gitu loh. Yang bisa bagi-bagi. Kakekku udah adil. Lah yang ngotot nih bukan keluarganya kakekku. Malah kayak menantunya gitu loh. Duh. Kok kemahu lah kayak menantu. Terus. Kayak kakekku punya adik. Lah adiknya itu kan punya anak. Lah itu yang ikut-ikut yang suaminya lah. Ikut ya udah kan kakekku ya wis anjen pepen gitu. Pulang ke rumah, aku langsung ngimpiin. Jadi aku seolah-olah ada di rumahku itu. Ditok doknya bukan kayak orang. Keras dak. Aku buka pocongnya itu kayak tiangku loh, Mas. Tiang sini depan rumahku terpukulan segitu. Dan kakekku di depan nih. Lah apa? Diem. Ngadep pocong kan mimpi ya? Apa ngadep pocong gini. Oke. Aku pas buka, lah kebetulan itu langsung tak tarik. Aku refleks kayak narik kakekku. Ya aku astagfirullahaladzim. Udah panik kan, memang bener-bener pocong besar mukanya hancur. Demi Allah ini. Jadi awakmu pas di sini lihat macam-macam lagi gitu. Jadi katanya itu disantet, kayak ngirim santet tapi dalam bentuk setannya yang suruh situ. Lah kebetulan nggak tahu ya, aku mungkin dapet kayak sensitif gitu dari nenekku. Jadi pas didatengin aku diimpiin, langsung ku tarik kakekku, ku masukin rumah, ku tutup. Besoknya nggak ada apa-apa. Tapi nggak ada apa-apa tuh? Nggak ada apa-apa. Itu. Untung lah. Ya, itu aja sih. Aku gak mau tidur kamu lagi. Gak mau, sumpah gak mau. Apa aku ditinggal tidur, guys. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman ya yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Semoga kalian juga merasakan atmosfernya ya, keseruannya rumahnya Jisung ini. Gimana angkelnya, gimana mistisnya. Aku aja ya wis kayak awalnya nggak percaya, jadi kayak waduh kok gini sih, apalagi sih tentang mimpi dua cewek itu. Enak sih itu, tapi medeni itu loh. Gak masuk akal sumpah. Sumpah gak masuk akal. Ya wis, semoga kalian bisa terhibur. Kalau mau top up bisa di triplay.id. Top up voucher game, top up pulsa, voucher pakai data. Oke, murah-murah kok. Wih, jadi dijamin aman. Oh ya, buat temen-temen kalau ada cerita-cerita juga ya, cerita-cerita tentang horor, mistis buat kalian yang tinggal di daerah Kota Malang ya. Boleh nih ya, mau membagikan ceritanya di sini di podcastnya Cerita Temanku ini. Nah, boleh hubungin aku via email di deskripsi ya, atau via komen di YouTube ini. Nanti bakal aku balesin ya. Ya udah, thank you banget Jisung sudah mau mengisi cerita temanku ini. Nah, semoga teman-teman di rumah juga bisa terhibur dan semoga nggak ada kejadian yang horor lagi ya di rumah. Amin. Tapi ya semoga ada dikit-dikit lah. Biar bisa tahu undang lagi gitu lah kan. Oke, thank you teman. See you in next video. Bye.